aku Debbie Herika Pratiwi, balik lagi ke channelku. Kali ini aku seperti biasa ya, mau sharing seputar kesehatan. Tapi sebelum lanjut videoku, aku minta tolong buat teman-teman semua untuk subscribe dan jangan lupa share juga video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Kali ini aku mau bahas topik mengenai tidur. Tapi kenapa aku bahas cerita tentang tidur ini? Aku mau cerita dulu. Sebelum aku bahas mengenai topik tidur ini, aku mau cerita dulu karena ada cerita di balik itu semua. Nih ceritanya gini. Dulu pada tahun 2022, saat itu aku masih bertugas sebagai honorer di salah satu puskesmas. Di saat itu aku diberi tugas untuk mengikuti posyandu. Walaupun aku tenaga laboratorium, tapi terkadang ketika memang kita dibutuhkan tenaganya, kita diminta untuk mengikuti posyandu tersebut. Nah kan kalau posyandu ini seperti yang Bunda tahu ya, kegiatannya itu kan mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar kepala, kemudian mengukur status gizi anak, konsultasi juga bisa. Nah di situ kita, kalau nggak salah sih sama temenku satu orang nakes atau bidan ya, yang mengikuti posyandu tersebut. Nah singkat cerita, kita itu kedatangan seorang ibu yang membawa anaknya untuk mengikuti posyandu. Jadi si anak ini kalau nggak salah, aku lupa ya untuk usia pastinya berapa, mungkin kisaran 2 tahun lebih atau under 4 tahun gitu ya. Si anak ini dalam keadaan tidur gitu ya. Kita kan karena ngelihat anaknya udah bisa berdiri, kan pengukuran tinggi badan dan berat badannya itu kalau memang udah bisa berdiri itu dilakukan dengan berdiri gitu, tanpa dibantu atau tanpa keadaan tidur. Beda dengan bayi. Kalau bayi kan diukurnya dengan pada keadaan tidur gitu ya. Nah pada saat itu kita nanya sama ibunya, kenapa Bu kok anaknya tidur gitu, emang nggak bisa dibangunin? Terus si ibu tuh menjawab, ya Bu memang terbiasa, kebiasaan anaknya tuh kalau malam nggak tidur, jadi semalaman dia begadang, sedangkan kalau pagi dia baru tidur gitu. Akhirnya kita melakukan pengukuran dan tinggi badan ala kadarnya ya, sebisa mungkin sesuai dengan prediksi kita. Memang dari perawakannya juga terlihat kurang berisi ya. Jadi hasil atau status gizinya itu terlihat ada kurang ideal dari standar usianya gitu. Jadi atau bisa dikatakan dengan mengarah ke stunted gitu. Nah stunted ini bisa disebabkan salah satu faktornya itu karena istirahat yang tidak cukup atau istirahat yang tidak berkualitas gitu. Karena kan si anak ini nggak tidur malam nih, otomatis perkembangan tubuhnya ini terhambat. Jadi berat badan dan tinggi badannya itu tidak ideal gitu. Nah inilah yang bisa jadi catatan buat para ibu, dimana ketika menemukan anaknya ini kok nggak naik-naik berat badannya, kok tinggi badannya juga kurang nggak naik-naik. Selain faktor makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh si anak, kita juga mesti memperhatikan pola tidur si anak. Apakah jam tidurnya sudah cukup? Apakah tidurnya berkualitas gitu? Biasanya kalau anak-anak yang tidurnya kebangun-bangun juga itu kurang bagus gitu. Bagusnya sih yang nyenyak gitu. Lanjut aja ya, kita langsung aja ke pembahasan mengenai tidur, dimana aku mau share jam tidur yang bisa jadi patokan lah. Tapi ini biasanya jam tidur ini juga disesuaikan berdasarkan umur. Semakin kecil itu seseorang memerlukan jam tidur yang lebih banyak. Misalkan contohnya pada bayi. Bayi itu memerlukan jam tidur kurang lebih 12 sampai 18 jam. Sedangkan untuk anak-anak itu membutuhkan jam tidur 11 sampai 13 jam. Dan untuk orang dewasa itu membutuhkan 7 sampai 8 jam. Nah, itu juga dikembalikan lagi kepada setiap orangnya masing-masing gitu. Ini hanya patokan yang tidak baku sifatnya. Nah, terus kita juga ngobrol mengenai tidur itu sendiri atau mekanisme tidur itu sendiri.
Jadi dalam tidur itu terjadi beberapa tahapan. Tahapan yang perlu bunda-bunda atau teman-teman tahu itu yaitu tahapan NREM. Itu singkatan dari non rapid eye movement, dan REM, rapid eye movement. Nah, jadi tahapannya itu tadi yang NREM itu yang pertama dibagi lagi menjadi 3 tahapan. Ada tahap 1, ada tahap 2, dan tahap 3. Setiap tahapan ini punya fungsi atau punya mekanisme yang berbeda-beda. Di tahap pertama biasanya aktivitas gelombang otaknya itu kan mulai menurun nih. Ini dimana awal mulai tidur, tahapan 1 REM. Dia mulai tidur, aktivitas mulai menurun, aktivitas otak mulai menurun, mulai melambat. Nah, setelah itu terjadi, barulah naik ke tahapan kedua, di mana tahapan mulai lebih dalam. Kalau di tahapan kedua ini, yang terjadi dalam tubuh kita itu si jantung mulai melambat, kemudian suhu tubuh juga mulai menurun, gitu. Dan yang terakhir di tahapan ketiga, di fase NREM ini, yaitu fase tidur lebih dalam lagi, di mana di sini kita masuk ke dalam gelombang delta yang mulai melambat, dan juga di sini juga terjadi regenerasi organ tubuh kita gitu. Dan yang terakhir itu REM. Kalau REM itu rapid eye movement. Kalau rapid eye movement adalah aktivitas otak seperti kita terjaga, dan biasanya disinilah mimpi itu terjadi. Pada satu malam kita tidur ini, siklus yang tadi 4 tahapan tersebut bisa berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali, tapi bisa berulang-ulang. Makanya kita juga biasanya kalau mimpi itu suka beda-beda cerita ya, gitu. Nggak satu cerita gitu. Bisa jadi dari mimpi 1 loncat ke mimpi 2, karena itu siklusnya berubah-berubah. Nah, ini tahapan yang ini yang menentukan tidur kita berkualitas atau tidak. Biasanya hubungannya dengan nyenyak atau enggak. Selanjutnya, proses fisiologis pada tidur. Nah, yang tadi di hubungannya masih berkaitan dengan tahapan tidur, di mana proses fisiologisnya yang pertama adalah regulasi suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini kalau pada saat tidur itu akan menurun. Si badan ini disetting untuk tidak banyak mengeluarkan energi gitu. Kemudian juga ada hormon yang berperan pada saat tidur, yaitu hormon melatonin dan serotonin. Kalau hormon yang tadi tersebut adalah hormon untuk mengatur seseorang tidur dan bangun. Allah ini kan menciptakan hormon ini untuk mengatur bangun dan tidur kita, karena si hormon ini dipengaruhi oleh cahaya alami. Jadi cahaya alami yang dimaksud di sini tuh seperti matahari ya, gitu. Ketika di malam hari kan matahari terbenam. Nah, otomatis akan ada penurunan cahaya dan kegelapan. Nah, biasanya si hormon ini tuh meningkat gitu. Jadi baiknya ketika teman-teman mau tidur atau membiasakan tidur supaya lebih berkualitas dan hormon ini juga efektif, sebaiknya dibiasakan tidur dalam keadaan lampu redup, atau mungkin mati bisa, atau redup juga cukup ya. Jadi yang biasanya terang gitu, terang benderang, ketika kita tidur itu pakai lampu tidur, itu biasanya juga berpengaruh pada kualitas tidur kita gitu. Selanjutnya adalah aktivitas otak. Nah, yang tadi udah dibahas sebelumnya juga di tahapan pertama. Nah, si otak ini juga kan dalam keadaan istirahat, berada pada gelombang otak yang melambat gitu, yang tenang. Karena tetap ya, otak kita ini juga perlu istirahat, perlu refresh. Nah, pada saat kita tidur, otomatis otak kita ini ikut beristirahat. Dan beda ya, seperti kalau kita gabut atau nggak ada kerjaan, tetap walaupun nggak ada kerjaan, tapi otak itu tetap bekerja dan berpikir. Itulah yang bisa menyebabkan otak tuh lelah gitu kalau kita tidak tidur. Selanjutnya
yaitu tentang perbaikan dan regenerasi. Kan badan kita ini terdiri dari sel-sel, terdiri dari organ-organ. Sel dan organ ini memerlukan regenerasi karena ada usianya atau ada umurnya. Ketika regenerasi ini tidak terjadi, kemungkinan menyebabkan masalah kesehatan yang kronis. Selanjutnya, manfaat tidur. Jadi manfaat tidur ini berdampak yang pertama kepada kesehatan ya. Kesehatan jelas, karena kalau misalkan nggak tidur itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kemudian juga jantung gitu, obesitas, dan banyak lain halnya. Kemudian yang kedua bisa bermanfaat juga pada kesehatan mental. Apabila kita dalam keadaan tidur yang cukup, itu kan lebih fresh ya, lebih enak untuk dibawa kerja, moodnya juga bagus gitu. Terus terhindar dari depresi, stres, kecemasan, dan lainnya. Selanjutnya, kita juga dengan tidur cukup bisa meningkatkan produktivitas. Ketika tidur cukup dengan bangun fresh, itu kan produktivitas meningkat, dan biasanya ide-ide yang bagus, yang baru itu muncul gitu. Sebaliknya ya, kalau kita dalam keadaan kurang tidur itu buru-buru mau mikir ya, untuk ngantuk lah atau nggak mood gitu ya. Selanjutnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan kebugaran. Jadi impact dari tidur ini juga ke imunitas. Biasanya kalau yang kurang tidur atau tidurnya suka begadang itu sering sakit, gampang tertular infeksi gitu dari sekitarnya yang lagi sakit. Beda dengan yang kualitas tidurnya baik gitu. Bahkan sekarang saat ini ya, Gen Z itu banyak banget yang mencempelekan tidur. Biasanya mereka lebih asik dengan gadgetnya, lebih asik dengan HP-nya, dengan gamenya, jadi pada tidur malam, dan itu bisa berdampak sama umurnya. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang suka begadang, rubah pola tidurnya, semoga bisa memperbaiki kualitas hidup kalian gitu. Mungkin sekian informasi mengenai tidur kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap dukung aku dengan like video ini, dan kalau ada yang perlu didiskusikan boleh komen di bawah. Juga terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. See you on next video. Bye bye.